perkenalan sekali lagi ya. Mohon minta waktunya sebentar saja. Sekalian menunggu, perkenalkan saya Dr. Riri Handayani, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher. Dalam rangka Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari yang diperingati setiap tahun, saya ingin memberikan ilmu ya, share pengalaman dan pengetahuan saya mengenai kanker di bidang THT, telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher. Apa saja sih kanker-kanker yang ditangani oleh dokter-dokter THT? Pertama-tama kita harus mengerti dulu kanker itu apa ya. Kalau mungkin kita tahunya adalah tumor ganas ya. Penyakit kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Jadi dibandingkan dengan tumor jinak, bedanya kanker ini kan bisa menyebar. Makanya itu yang berbahaya ya. Makanya penting kita mengenali gejala-gejala kanker. Untuk hari ini saya akan menjelaskan gejala kanker yang spesifik ditangani oleh dokter THT kepala leher. Nah, kanker kepala leher itu apa aja sih? Nah, ini pertama-tama kita harus lihat dulu ya anatominya atau bagian-bagian tubuh kita nih yang berhubungan dengan THT. Terutama pasti hidung, telinga, tenggorokan, rongga mulut, pita suara. Nah, ini penting dikenali gejalanya karena tumor bisa tumbuh di sini dan biasanya terlambat dikenali karena gejalanya tidak terlihat dari luar ya. Kalau misalnya kanker misalnya di tangan atau di perut bisa terlihat, kalau di THT ini jarang diketahui pada fase awal karena biasanya sudah pada gejala yang berat baru datang karena nggak ketahuan, dianggapnya penyakit biasa. Tapi ternyata itu adalah kanker. Nah, jenis kanker apa aja nih yang sering ditangani oleh dokter THT? Pertama adalah kanker nasofaring. Pernah dengar nggak kanker nasofaring? Nah, nasofaring ini dijelaskan ya. Nasofaring itu adalah tenggorokan yang berada di belakang hidung kita. Ya, ini sering tidak ketahuan karena memang letaknya tersembunyi. Kemudian kanker sinus. Sinus itu adalah rongga di tulang wajah kita. Nah, itu juga bisa timbul kanker. Kemudian tenggorokan, daerah tenggorokan, rongga mulut, dan pita suara. Ini yang sering ditangani oleh dokter THT. Bisa juga kanker kelenjar air liur, kelenjar gondong, ya. Tapi untuk kanker-kanker ini spesifik ditangani oleh dokter THT. Nah, yang pertama ini tadi nih kanker nasofaring yang belum pernah dengar ya. Ini nasofaring itu letaknya di mana ya? Nasofaring ini ada di belakang hidung kita. Jadi hidung kita ini setelah bercabang dua ya di depan, di belakangnya ada satu daerah. Nah, ini berdekatan dengan telinga, hidung, dan yang bahaya adalah kepala ya. Gejalanya nih sering tidak ketahuan, sering dianggap bukan penyakit nasofaring. Nah, jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung ya, dan belakang langit-langit, ini langit-langit, ini hidung, lokasi nasofaring di sini. Ini adalah kanker nomor 5 di Indonesia dan kanker nomor 1 di kepala leher. Banyak sebenarnya kasusnya, cuman kebanyakan datang sudah terlambat. Gejala awalnya ini biasanya ada 3 gejala ya, yang penting ya, trias karsinoma nasofaring, yaitu gejala hidung, gejala mata atau kepala, juga gejala telinga. Apa aja nih? Gejala hidung dulu ya, yang paling sering ya. Suka tersumbat atau pilek lama nggak sembuh-sembuh. Kadang lendirnya itu bercampur dengan darah. Nah, ini gejala dari kanker nasofaring. Kalau misalnya ada ibu bapak atau kerabat yang ada gejala pileknya nggak sembuh-sembuh, terus suka mimisan campur lendir, nah coba dicurigai, diperiksakan ke dokter THT-nya. Mungkin bukan pilek biasa takutnya, bisa merupakan gejala awal dari kanker nasofaring ini. Yang kedua, gejala telinga.
telinga kok suka terasa penuh ya, kok suka budek ya, tapi udah diperiksa kotoran telinga nggak ada, atau telinga berdengung, itu merupakan gejala awal dari kanker nasofaring. Itu sebaiknya diperiksakan ke dokter THT juga, karena kan letaknya ini ada di tengah-tengah telinga kita ya, kedua telinga kita ini nasofaring. Gejala telinga bisa menjadi suatu tanda awal dari kanker nasofaring. Kemudian gejala mata atau gejala saraf nih, ini sudah lanjut ya, jangan sampai sudah ada gejala ini nih baru diperiksakan. Kadang ini diperiksanya ke dokter mata justru. Jadi matanya juling, pandangan ganda keluhannya. Nah, ini bisa merupakan salah satu tanda gejala awal lanjut dari karsinoma nasofaring. Jadi tumornya sudah sampai ke saraf mata, pergerakan bola mata ya. Jadi bukan burem, tapi pandangan ganda biasanya ya keluhannya. Matanya ini juling, jadi nggak bisa ditarik ke arah samping. Nah, itu salah satu gejala dari kanker nasofaring. Sering soalnya malah dirujuknya ke dokter mata. Gitu. Nanti dokter mata biasanya merujuk ke dokter THT. Nah, yang udah lanjut lagi adalah keluhan paling sering nih, berobat saat sudah ada benjolan yang tidak sakit pada area leher. Ini contoh gambaran benjolan di lehernya ya. Beda ya sama benjolan yang karena misalnya infeksi atau misalnya ada demam ya. Ini biasanya tidak nyeri justru, tapi dia membesar, makin lama makin besar. Nah, ini juga sebaiknya diperiksakan ke dokter THT atau ke dokter bedah. Nah, selanjutnya yang sering juga nih, kanker hidung dan sinus ya. Sinus itu apa ya? Sinus itu adalah rongga di tulang wajah kita nih. Jadi sinus nggak cuma ada di pipi atau di dahi, tapi juga ada di belakang ya ini ya. Ada sinus ethmoid dan sphenoidalis. Nah, ini gejalanya tergantung dari tumornya. Maksudnya tumor primer tuh awalnya dari sinus yang mana? Gejalanya setelah tumornya sampai merusak tulang wajah itu biasanya ada kelainan bentuk wajah. Kemudian yang pasti mah ada hidung tersumbat. Kemudian mimisan bisa juga merupakan gejala. Pokoknya kalau ada misalnya kelainan dari bentuk wajah, wajahnya jadi menonjol atau matanya menonjol, segera diperiksakan ya, jangan nunggu sudah parah. Nah, ini gambarnya nih, contoh gambarannya ya. Terlihat wajahnya ya, tulang pipi yang kiri dan kanan tidak simetris. Nah, ini sebaiknya diperiksakan. Ini sudah jelas ya kalau ini dari hidungnya keluar dari benjolan. Nah, itu gejala dari tumor sinus paranasal. Ini kalau sudah terjadi, biasanya kita akan ada pemeriksaan radiologi. Gambaran radiologinya terlihat ya, kalau yang normal seperti ini, nah ini ada gambaran tumor. Gitu. Jadi kalau ada tetangga, kerabat, siapa yang terlihat wajahnya nggak simetris, kemudian ada keluhan hidung tersumbat, ada gejala mata misalnya matanya menonjol, coba diperiksakan juga ke dokter THT ya. Nah, selanjutnya ini kanker tenggorokan. Kanker tenggorokan yang dimaksud di sini adalah nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Jadi dinding tenggorokan sini nih namanya kanker tenggorokan ya. Salah satu yang sering ada kanker tonsil atau di sini taunya amandel, ya. Amandelnya terjadi perubahan bentuk, nih ya. Ini sebaiknya segera diperiksakan gejalanya apa. Biasanya ada gangguan menelan atau gangguan suara ya, resonansi artikulasi. Jadi suaranya nggak jelas. Kalau makan kok kayaknya ngeganjel terus. Nanti diperiksa dulu berarti adakah kelainan daerah tenggorokannya ya. Kemudian kanker rongga mulut, bedanya sama tenggorokan tadi apa? Kalau rongga mulut tuh lebih spesifik ke arah gusi, bibir, langit-langit mulut, lidah atau jaringan mulut ya, dinding bagian dalam pipi itu. Ya, kanker rongga mulut gejalanya apa sih? Nah, ini contohnya nih ya, ada suatu bisa ada sariawan, semacam sariawan ya di mulut ya. Kok nggak sembuh-sembuh juga ya? Terus bentuknya aneh gitu, nggak kayak sariawan biasanya. Itu sebaiknya diperiksakan ke dokter THT. Itu bisa gejala awal dari kanker rongga mulut. Ya,
Kemudian keluhannya bisa gangguan mengunyah atau menelan ya kan, karena ada benjolan atau ada kanker di situ, jadi terasa nyeri, jadi ada gangguan menelan ya. Nah ini sebaiknya diperiksa. Atau lidahnya, misalnya lidahnya ada bercak-bercak putih atau bentuknya kok nggak normal, ada benjolan, nah itu juga sebaiknya diperiksakan ya. Nah, yang sering juga di bagian THT adalah kanker pita suara. Ini ada sering di iklan-iklan rokok yang gambarnya ada di peringatan bungkus rokok ya bapak-bapak ibu. Nah ini nyata ya adanya ya. Lokasinya sekitar kira di sini. Laring atau voice box ya, atau kotak suara merupakan tempat adanya pita suara. Pita suara itu yang warnanya putih seperti pita ini yang memproduksi suara. Cuman masalahnya tidak hanya untuk memproduksi suara saja fungsi dari pita suara ini, tapi juga merupakan jalan masuk dari saluran nafas. Jadi gejalanya yang paling sering adalah suara serak lebih dari 2 minggu tanpa ada penyebab yang jelas ya. Suaranya nggak ada sakit tenggorokan, tapi kok makin lama makin serak parau ya. Itu sebaiknya diperiksakan, apalagi misalnya ada riwayat rokok terutama ya. Nah ini ya, jadi nih lebih lama dari 2 minggu nih kok suaranya nggak ada perbaikan atau malah makin parah, sebaiknya diperiksakan. Nggak ada gejala lain, nggak ada sakit melen, tidak ada demam ya. Dengan riwayat rokok sebaiknya diperiksakan, nanti bisa dilihat pakai kamera endoskop, nanti jelaskan lagi ya. Nah, kemudian apalagi nih gejala di kepala leher yang sering, benjolan di leher ya. Benjolannya biasanya khas ya, lebih dari 2 minggu, tidak nyeri atau terus bertumbuh. Nggak nyeri nih, ingat yang harus diingat, benjolan tapi nggak ada keluhan apa-apa, langsung diperiksakan. Ini bisa jadi penyebaran dari kanker yang ada di bagian THT, hidung tenggorokan atau rongga mulut tadi ya. Benjolannya biasanya bentuknya memang aneh, berbonjol-bonjol, terus keras. Nah, bentuknya batasnya tidak jelas. Nah itu sebaiknya segera dipisahkan. Justru yang tidak nyeri ini yang berbahaya ya. Oke, lanjut lagi. Faktor risiko untuk terjadinya kanker THT itu apa aja? Ya ini saya menggaris besarnya aja ya. Nanti setiap kanker ada faktor risiko spesifiknya. Cuman ini gambar umum penyebab kanker di bagian THT. Pertama, usia di atas 50 tahun. Tapi makin kesini makin muda juga makin banyak yang didiagnosis kanker ya. Mungkin perubahan pola hidup juga dan pola makan yang kurang baik semakin muda. Tapi kalau usia di atas 5 tahun lebih baik waspada. Kemudian lebih banyak ditemukan pada pria, 2 kali lebih banyak. Karena ya biasanya kebiasaan merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol ini jelas menjadi faktor risiko kanker THT kepala leher. Ada infeksi HPV, yang pernah diinfeksi HPV oral atau yang penularannya secara seksual juga. Kemudian sering mengkonsumsi makanan yang diawetkan. Contohnya apa? Ikan asin, bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker nasofaring. Ataupun makanan-makanan yang diawetkan kayak kornet, sosis yang sering banyak pengawetnya, itu sebaiknya diwaspadai, merupakan faktor risiko kanker nasofaring karena makin sekarang makin muda ya, karena ya tadi pola makan yang berubah ya. Kemudian infeksi virus EBV ya, ini biasanya dibuktikan sama dokter nanti. Kemudian kurang menjaga kebersihan mulut dan gigi ya, biasanya ya ada giginya kurang baik gitu kebersihannya ya, itu juga faktor risiko jadi kanker. Jadi harus menjaga kebersihan mulut, rajin sikat gigi, rajin berkumur ya, harus dijaga kebersihannya. Kemudian ini inhalasi ya, zat toksik atau lingkungan kerja. Ini maksudnya apa ini? Yang bekerja di pabrik yang suka pakai bahan kimia yang terhirup. Nah, misalnya kerja di mebel misalnya ya, pabrik mebel yang suka pakai penyemprot itu zat-zat ya. Nah itu juga kalau bekerja sebaiknya dipakai maskernya supaya tidak terhirup, karena kalau dalam jangka waktu panjang bisa menjadi faktor risiko kanker. Kemudian ya, gizi yang kurang baik juga ya, itu juga menjadi faktor risiko kanker. Nah, untuk diagnosis atau kapan sih kita dinyatakan ini
kanker. Nah, kalau ada gejala-gejala tadi di atas tadi yang sudah jelaskan sebelumnya, nanti dilakukan pemeriksaan dokter. Ini endoskopi nanti saya jelasin, pemeriksaan radiologi dan kemudian biopsi. Nah ini sama dokter THT biasanya nanti diperiksa telinganya ya pakai alat, kemudian periksa hidungnya, kemudian tenggorokannya dilihat, rongga mulutnya, kemudian nanti juga diperiksa adakah benjolan di leher, karena tadi ya kanker di rongga mulut atau daerah tenggorokan hidung tadi bisa penyebaran di daerah leher. Ini jelasin ya, benjolannya tidak nyeri. Nah ini biasanya stadiumnya udah lebih lanjut kalau sudah ada benjolan di leher ya. Gitu. Nah ini contoh pemeriksaan endoskopi yang tadi saya bilang. Jadi dimasukin kamera ke dalam hidungnya, nanti gambaran tumor contohnya nih ya, contohnya seperti ini nih di belakang nih, di tenggorokannya. Dan alhamdulillahnya di Pole THT RSUD Cicalengka ini udah ada alatnya ya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ada gejala-gejala yang tadi, jangan ragu, periksain. Jadi nggak usah jauh-jauh, ini sudah ada endoskopi ya, bisa dimasukin kamera. Juga ini bisa juga kalau mau lihat daerah kita suara, di sini juga sudah ada alatnya ya. Kalau misalnya ada suara serak lama nggak sembuh-sembuh, bisa diperiksain juga, nanti dimasukin kamera yang lentur, nanti bisa dilihat dimasukin dari hidung buat daerah sini laring gitu, kita suara tadi bisa terlihat ada tumor atau enggak ya. Oke, ini kemudian kalau misalnya ini kecurigaan ke arah tumor, dokter akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan radiologi, biasanya CT scan. Ini contoh dari gambaran CT scan dari kanker nasofaring. Kalau yang ini gambar CT scan dari pasien tumor silang nasal ya. Nah ini gambarnya terlihat ya, ada benjolan nih di rongga hidungnya, kalau ini daerah nasofaringnya. Nah pengobatannya gimana? Nanti kalau sudah terdiagnosis, biasanya tergantung jenis tumornya ya, bisa operasi pengangkatan kanker, radiasi atau disinar, ini bahasa awamnya, kemoterapi, memasukkan obat lewat infusan ya, khusus untuk obat kankernya, imunoterapi, terapi imunitas pada kanker-kanker tertentu, kemudian atau kombinasi di antara pengobatan ini. Oke, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelasin, siapa tahu mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih. Silakan Ibu Bapak, barangkali setelah mendengar pemaparan dari dokter ini ada yang mau ditanyakan sekitar kanker pada THT dan kepala leher ya ada? Mangga Bu, asa-asa pan mumpung gratis kami konsultasi mah. Ini nggak apa-apa nggak Dok? Kalau ada yang bertanya nanti dapat pemeriksaan gratis dari dokter ini. Boleh. Sekali ini aja. Silahkan. Oh, Bapak sebutkan nama. Bapak boleh di sini Pak, biar kena kamera nggak apa-apa. Nanti terkenal. Ini ada di IG RSUD Cicalengka Live ya. Nanti ditonton di rumah. Sini Pak, nama. Ininya di atasnya dikit. Nah, sebutkan nama sama alamat Pak ya. Pertanyaannya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Hartono, alamat dari Kampung Cibetri. Saya Bu punya anak gitu, tidurnya cuma ngorok gitu Bu, dilihat ada amanah gitu. Amanahnya besar, usianya 12 tahun, kelas 6. Apakah itu bisa berobat langsung atau dioperasi gitu Bu? Gitu Bu, pertanyaannya Bu. Ya, Pertanyaannya bagus ya Dok, silakan langsung dijawab aja Dok. Bapak silakan bisa duduk kembali. Oke, tadi pertanyaannya anaknya suka mengorok ya, terus katanya ada amandel. Nanti biasanya dilihat, diperiksa dulu ya sama dokternya, keadaan amandelnya sebesar apa, terus ada gejala-gejala penyerta lainnya atau tidak. Misalnya sering terbangun tengah malam karena sesek ya, misalnya karena aliran udaranya terhambat amandel yang besar, dia sering terbangun gitu. Terus sering sakit tenggorokan enggak, bolak-balik demam atau tidak, anaknya sering batuk pilek enggak. Kalau ada gejala-gejala tadi dan disertai dari hasil pemeriksaan dokter, ukurannya sudah harus dioperasi, itu dioperasi. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan dan dari gejala-gejala penyerta tadi
belum perlu, mungkin nanti kita tunda sampai memang dirasakan perlu. Jadi Pak jangan takut ya, jangan berarti oh ini amandel datang harus langsung dioperasi, belum tentu. Jadi nanti diperiksa dulu ya. Kalau memang sebaiknya dioperasi, pasti ada penjelasannya dan pemeriksaan lainnya dahulu. Kira-kira begitu sudah cukup jelas Pak? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi diperiksa dulu. Kalau misalkan punya BPJS, silakan Bapak ke Paskes 1 untuk mendapatkan rujukan terlebih dahulu. Nanti daftar ke RSUD Cicalengka, daftarnya ke Poli THT Pak ya. Nanti diperiksa sama dokter Riri. Kalau udah di dokter Riri Pak jadi harus operasi atau tidak dok ya, seperti itu Bapak. Nanti ini dapat bonus diperiksa gratis hari ini sekali saja Pak ya. Ya, mangga bagi yang lainnya ada 2 kesempatan lagi untuk penanya yang akan mendapatkan pemeriksaan gratis. Jadi hari ini ada 3 pasien, bukan, ini hanya pemeriksaan belum. Jadi nanti kita lihat apa sehat, apa ada kelainan atau enggak ya. Bisa gratis, nggak perlu bawa rujukan. Buat 3 orang penanya. 2 lagi mangga, ada yang mau bertanya? Sebelah sana ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh apa saja, nggak harus berhubungan sama kanker ya. Iya. Enggak. Harus ini Bu. Jadi pokoknya berhubungan dengan telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Ini Bu. Sebelah sini Bu. Ibu sebutkan nama sama alamatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dari Desa Ciarok. Saya mau bertanya, apakah tiroid itu termasuk kanker? Apa bukan? Tiroid, penyakit tiroid? Ya, sekian. Terima kasih. Karena saudara saya udah nonjol, ininya matanya udah nonjol, udah ini bengkak gitu. Terima kasih. Oke, terima Bagus kasih. Bu, pertanyaannya makasih. Mengenai tiroid ya, atau awamnya mungkin taunya kelenjar gondok ya, penyakit pembesaran tiroid mungkin, atau gejala kelebihan hormon tiroid ya. Jadi gejala kelenjar tiroid itu tidak selalu benjolan atau disebabkan oleh kanker ya. Bisa juga misalnya kelainan hormon, tumornya juga bisa jinak, bisa juga ganas. Nanti ada pemeriksaannya. Kalau sampai sudah ada gejala mata menonjol, biasanya ada gangguan hormon tiroidnya. Nanti selain ditangani oleh dokter bedah atau dokter THT, juga biasanya dikonsulkan ke dokter penyakit dalamnya untuk penanganan ketidakseimbangan hormon tiroidnya gitu. Jadi ya diperiksakan, tidak selalu yang gejala tiroid itu adalah ke arah kanker gitu. Bisa juga ditanganinya dengan terapi obat-obatan ya. Nanti bisa dilihat sih ini akan ada benjolan atau tidak. Kemudian nanti ada pemeriksaan, biasanya dilakukan biopsi kalau misalnya ada benjolan. Nanti itu bisa diperkirakan ke arah jinak atau ganasnya. Sebaiknya memang diperiksakan dulu aja ya. Terima kasih. Gitu Bu ya. Jadi jangan menyebabkan sendiri Bu ya. Jadi harus selalu memeriksakan kelainan yang paling kelainan di tubuh kita sendiri biasanya. Jadi kalau ada yang nggak beres nih, diri kita sendiri kan yang tahu Bu ya. Nah, cepat-cepat memeriksakan dirinya ke dokter atau Paskes dulu sebelum mendapatkan rujukan untuk ke Paskes 2. RSUD Cicalengka itu termasuk Paskes 2 Bu ya. Satu kesempatan lagi nih sebelum dokter memeriksa. Oh Bapak, sok Pak, mau ganteng. Paling dia Pak, katingan. Nama saya Yus Wasid, alamat Ceyunan. Dewan saya itu di pundak kiri saya sejak pas ini saya itu sejak SMP itu terdapat ini sampai sekarang nggak terasa apa-apa, tapi gejalanya kalau seandainya flu itu agak membesar gitu Pak. Sebelah kiri pundak. Ya, makasih.
ada benjolan di pundak sebelah kiri katanya. Tapi nggak tahu apa dok, apakah itu? Oke, ya Bapak, benjolan apapun yang bentuknya nggak kayak biasanya sebaiknya diperiksakan, apalagi tadi ya bertambah besar atau nanti misalnya udah mulai menimbulkan gejala, kok jadi ada nyeri-nyeri ya, kok jadi ada gangguan gerak ya, oh itu sebaiknya diperiksakan Pak. Pada kasus Bapak ini lokasinya di pundak, kebetulan itu di luar kepala leher ya gitu, mungkin bisa diperiksakan ke dokter bedah. Di sini juga ada dokter bedah ya Pak ya, nanti diperiksa lebih lanjut apakah pemeriksaan USG atau pemeriksaan yang lainnya. Tapi untuk kasus Bapak lebih ke dokter bedah gitu. Terima kasih Bapak. Itu Pak ya, jadi semakin cepat kita memeriksakan diri pada kasus kanker itu semakin cepat proses penyembuhannya dan prognosisnya dok ya. Jadi keberhasilan pengobatannya akan semakin baik apabila kita semakin cepat memeriksakan diri kita apabila ada hal-hal yang tidak dari biasanya, seperti itu ya dok ya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 penanya. Nanti 3 penanya dok berkumpul di sebelah sini nanti sama dokter, mau diberikan bonusnya untuk diperiksa telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher. Mudah-mudahan setelah diperiksa akan lebih sehat lagi, bisa memelihara hidung, tenggorokan, kepala dan lehernya masing-masing, seperti itu. Terima kasih dok, dokter Ridi, semoga semakin sukses, sehat selalu. Hatur nuhun ke ibu bapak para wargi sadayana nutos merhatoskeun, mudah-mudahan uing dieu emuna nambih tiasa disebarluaskeun kanu sanesnya buyah Pak pados janten amal jariah. Mudah-mudahan sadayana disehatkeun, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten pilih aya lepat-lepat nyarios, lepat-lepat perilaku abdi sadayana ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.